dari kelompok 4. Saya Bella Febi Yulianti dengan NIM terakhir 170. Dan saya Sofiatun dengan NIM terakhir 171. Saya Mesiania Nurdia Bayu dengan NIM terakhir 162. Dengan saya Laili Maulida dengan NIM terakhir 182. Saya Melisa Trinuraini NIM terakhir 163. Kepramukaan GREM, ayo. Pengertian sistem dan metode kepramukaan, ayo. Janji dan ketentuan moral kepramukaan, ayo. Sistem beregu, ayo. Tanda kecakapan, ayo. Kesesuaian jiwa keprasajaan hidup, ayo. Perkembangan rasa, karsa, dan karya, ayo. Macam tak betul je budak ni. Sistem dan metode kepramukaan adalah cara belajar interaktif, progresif melalui pengalaman kode kehormatan. Belajar sambil melakukan sistem beregu dan kegiatan di alam terbuka. Metode ini bertujuan membentuk watak, karakter, dan keterampilan melalui permainan menarik, satuan terpisah, serta bimbingan orang dewasa. Kesukarelaan dalam gerakan pramuka. Pengertian dari kesukarelaan yaitu salah satu dari prinsip dasar mengenai pendidikan kepramukaan berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah gerakan pramuka. Kesukarelaan merupakan perilaku laris atau perbuatan yang bukan alasannya dipaksa atau tekanan. Sifat-sifatnya yaitu ketulusan hati, tanpa pamrih, lalu yang ketiga mengutamakan kewajiban daripada hak, keempat mengabdian, dan yang kelima adalah tanggung jawab. Selanjutnya adalah tujuan dari sukarelaan, yaitu agar pendidikan kepramukaan itu masuk pada setiap ekspektor didik sehingga menjadi pengabdi masyarakat yang nerimo hati, tanpa pamrih, bertanggung jawab. Yang ketiga, ada pelaksanaan kesukarelaan, yaitu harus menjadikan dasar bagi seseorang untuk menjadi anggota gerakan pramuka. Selanjutnya ada pengertian dari janji dan ketentuan moral. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya pramuka dan ketentuan moral yang disebut dharma pramuka. Lalu kode kehormatan pramuka dalam bentuk janji itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, janji yang diucapkan secara sukarela, lalu yang kedua tindakan langsung, dan yang ketiga adalah titik tolak memasuki proses pendidikan. Selanjutnya ada sistem beregu. Yang pertama ada pengertian sistem beregu. Sistem beregu ialah salah satu prinsip dasar metode pendidik kepramukaan. Banyak hal yang sanggup dikerjakan dengan gampang dengan adanya sistem beregu ini. Karena itu perlu kita telaah dan dilaksanakan dalam satuan pramuka. Pengertian regu dalam sistem beregu ialah kelompok kecil yang terdiri dari 5 hingga 10 orang anggota. Yang kedua, manfaat sistem beregu. Dengan menggunakan sistem beregu dapat diperoleh manfaat antara lain. Yang pertama, memberikan kesempatan aseptor didik mengembangkan jiwa kepemimpinannya. 2. Mempermudah dan memperlancar proses pendidik bagi aseptor didik. Yang ketiga, mempermudah menggerakkan aseptor didik. Yang keempat, mempermudah pengawasan dan pengamatan. Yang kelima, mempermudah perkembangan langsung aseptor didik. Dan yang keenam, memberikan kesempatan aseptor didik untuk berlatih hidup, bermasyarakat, bergotong royong, kerjasama, tenggang rasa, dan lain-lain. Yang terakhir, pembentukan regu dibagi menjadi 2. Yang pertama, regu tetap, misalnya barung siaga, regu penggalang, dan sangga penegak dalam satuan gugus depan. Yang kedua, regu tidak tetap, yaitu kelompok yang dibentuk untuk sementara waktu. Contohnya, untuk permainan, untuk melaksanakan kiprah tertentu. Selanjutnya, tanda kecakapan. Tanda kecakapan dibagi menjadi 2, yaitu tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. Yang pertama, tanda kecakapan umum pramuka siaga. Tanda kecakapan umum atau TKU untuk semua orang yang mengikuti pendidikan pramuka. Pramuka siaga dapat dikenakan pada lengan baju sebelah kiri
bawa tanda barung. TKU untuk siaga terbentuk sebuah janur. Ini juga diambil dari kebiasaan para pahlawan dulu untuk menandakan pangkat seorang. Yang kedua, tanda kecakapan khusus pramuka siaga. Tanda kecakapan khusus atau TKK untuk anak pramuka yang mengikuti kegiatan seperti perkemahan dan lain sebagainya. Pramuka siaga terbentuk segitiga sama sisi dengan panjang masing-masing sisi 3 cm dan tingginya 2 cm. TKK dapat dipasang dengan baju sebelah kanan membentuk setengah lingkaran di sekeliling tanda kuarda dengan puncak menghadap bawah sebanyak 5 buah. Yang ketiga, syarat kecakapan umum pramuka siaga. Syarat kecakapan khusus atau SKK adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka siaga guna mendapatkan tanda kecakapan khusus TKK. Selanjutnya ada permainan pendidikan. Permainan sudah sejak lama digunakan sebagai media untuk melatih kecerdasan, baik kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Secara khusus, gerakan pramuka di dalam melaksanakan proses pendidikan dan pelatihan kepada para peserta didik. Adapun keunggulan permainan sebagai media ajar, yaitu permainan yang bersifat fleksibel, dapat digunakan untuk mengungkapkan berbagai pesan dan juga dapat didesain untuk berbagai tujuan. Terus ada juga permainan yang menanamkan nilai-nilai tertentu. Beberapa nilai yang bisa ditanamkan lewat game adalah kerjasama, tolong-menolong, dan bertanggung jawab. Terus permainan mampu menunjukkan sifat asli permainan sebagai kehidupan nyata maupun mengungkapkan perilaku seseorang. Selanjutnya ada permainan dalam pendidikan kepramukaan, yaitu yang pertama ada permainan kelompok, yang kedua ada permainan ramai, yang ketiga ada permainan tenang, dan ada permainan indera, serta permainan untuk mencapai syarat SKU. Kesukarelaan jiwa, keprasajaan hidup. 1. Kesesuaian jiwa. Kegiatan menarik yang mengandung pendidikan dalam kepramukaan dibagi kepada tujuan jasmaninya, yaitu bentuk perkembangan tubuh, kesehatan, dan sebagainya. Dan tujuan rohaninya untuk perkembangan jiwa, watak, dan kepribadian. Kegiatan menarik yang mengandung pendidikan ini dipilih dan diatur sedemikian rupa sehingga mendorong peserta didik turut aktif mengikuti kegiatan, memecahkan masalah, dan aktif mengembangkan jiwanya. Yang kedua, keprasajaan hidup. Keprasajaan adalah prinsip pendidikan kepramukaan, maka pramuka harus belajar hidup sederhana dan wajar dengan cara pakaian seragam yang sama, susah bersama, senang bersama, senasib sepenanggungan, menggunakan apa saja dengan wajar, hidup sederhana, di alam terbuka, membina kerukunan dan gotong royong, dan latihan hidup sederhana dan perkemahan. Selanjutnya ada perkembangan rasa, prasa, dan karya. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang berorientasi pada dunia nyata, bukan pendidikan yang hanya memberikan wawasan cara teoritis, namun juga dibutuhkan pendidikan yang hanya memberikan wawasan secara teoritis. Namun dunia saat ini sudah terbuka oleh teknologi informasi secara langsung. Dengan kecanggihan teknologi, semua orang dapat mengakses segala hal yang ingin diketahui tanpa batas ruang dan waktu. Perkembangan saat ini yang disebut sebagai era revolusi industri memberikan gambaran bahwa percepatan penyebaran informasi dan komunikasi menjadi salah satu hal dan tidak bisa dihindarkan. Manusia sebagai pengguna informasi dan komunikasi tidak bisa komunikasi dan upaya meningkatkan kualitas hidup serta mampu melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan mempersiapkan SDM-nya. Melalui pembelajaran rasa, karsa, cipta, dan karya. 1. Dapat memahami cara
memaksimalkan potensi diri berbasis TIK di era revolusi industri. 2. Memahami daya dan upaya dalam menghadapi persaingan kewirausahaan bagi generasi muda di era industri. 3. Menumbuhkan pemahaman pendidikan kewirausahaan dalam minat kewirausaha di era revolusi. 4. Pemahaman strategi meningkatkan kualitas SDM dalam menghadapi era globalisasi pada bidang logistik. 5. Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan aktualisasi blended learning dalam pembelajaran abad 21. 6. Pemahaman dalam menyiapkan SDM Indonesia unggul. 7. Pemahaman dalam mewujudkan pemimpin tangguh di era revolusi industri. 8. Pemahaman terhadap persiapan SDM unggul melalui pembelajaran rasa, karsa, cipta, dan karya dalam pendidikan era revolusi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.